Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur serta kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta syafaat darinya sehingga kita tetap sehat seperti sekarang ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya Hurun Inmalili dari Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya membahas tentang dakwah di era milenial pada saat ini. Jadi milenial itu adalah remaja yang usianya dari 17 tahun hingga 30 tahun. Nah, bagaimana cara kita untuk berdakwah di generasi milenial? Yaitu yang pertama, kita harus menggunakan bahasa agama yang sesuai dengan generasi milenial. Mungkin bisa jadi bahasa populer yang biasanya dipakai oleh anak muda zaman sekarang tetapi tetap memiliki sopan santun dan tidak melanggar norma. Yang kedua, menggunakan referensi yang valid, bukan katanya. Yang ketiga, menggunakan dalil agama yang sahih. Tidak boleh ada kesalahan dan kita harus menguasai sumber rujukan yang komprehensif karena milenial suka mengecek referensi di search engine. Yang keenam, konsisten antara perkataan dan perbuatan dan menguasai aplikasi cek fakta atau fakta checking. Dakwah di era modern sangat bergantung terhadap dai milenial. Dai milenial seharusnya berdakwah dengan menerapkan metode yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Metode dakwah yang diterapkan dalam setiap aktivitas didukung dengan media modern yang cukup menarik, yaitu kemajuan teknologi dan media. Nah, itu membuat metode dakwah yang diterapkan dai milenial harus direvitalisasi guna menanggapi kesempurnaan dakwah. Apalagi di era milenial ini, masyarakat dihadapkan pada problematika kehidupan yang kompleks. Dai milenial dapat menggabungkan metode dakwah zaman dulu dan metode dakwah yang sekarang. Kedua metode dakwah tersebut dapat menarik minat masyarakat dan menghentikan sisi negatif era modern. Dai milenial dituntut untuk memahami situasi dan kondisi mad'u, baik secara sosiologis maupun psikologis guna menemukan metode yang tepat dalam berdakwah. Teknologi sangat berpengaruh terhadap generasi milenial. Perkembangan teknologi yang pesat membuat generasi milenial juga berkembang. Generasi milenial adalah merak yang hidup dengan kemudahan informasi. Milenial memiliki beberapa karakter, yaitu generasi milenial lebih memilih memakai smartphone daripada membaca berita yang ada di koran atau kabar majalah yang lainnya. Lalu yang kedua, akun media sosial harus dimiliki oleh generasi milenial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagai sarana informasi. Dikarenakan generasi milenial mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, televisi adalah media informasi yang semakin ditinggalkan generasi milenial. Sebab sekarang ini generasi milenial ini lebih suka memakai gadget. Dikarenakan gadget memiliki keunggulan lebih daripada melihat siaran televisi. Yang keempat, keluarga adalah sarana pengambilan keputusan bagi generasi milenial. Generasi milenial memiliki berbagai karakter yang khas daripada generasi sebelumnya. Nah, generasi milenial juga memiliki ciri utama, yaitu pemanfaatan media dan teknologi digital. Mereka juga mempunyai karakter yang kreatif, dan sekarang dakwah dihadapkan pada kemajuan teknologi, informasi, dan media modern. Teknologi semakin membuat manusia lalai terhadap ajaran Islam. Nah, contoh sederhana, terdapat fenomena yang ada seperti duduk berlama-lama di depan televisi, pemakaian internet yang terlalu lama, sehingga pelaksanaan sholat di akhir waktu. Bahkan ada yang meninggalkan sholat. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang praktik. Keagamaan masyarakat yang membutuhkan pemikiran baru mengenai konsep pelaksanaan dakwah. Dakwah sendiri itu adalah kewajiban bagi umat Islam
yang berdosa apabila ditinggalkan. Maka, dakwah di era sekarang harus dilaksanakan secara modern dan profesional dengan tetap pedoman terhadap ajaran Islam. Nah, bagaimana cara kita untuk berdakwah pada remaja di zaman sekarang ini, di zaman yang semakin maju ini? Nah, beberapa caranya yaitu kita harus menyampaikan suatu materi yang disampaikan kepada anak harus bersumber dari Al-Quran dan hadis yang hendaknya membawa remaja mencintai Islam sehingga mereka berperilaku muslim yang berwawasan Quran. Tuntutan zaman yang mendominasi remaja sangat dominan. Oleh karenanya, materi yang disusun juga harus merupakan jawaban zaman. Materi yang dipersiapkan hendaknya mudah dicerna dan gampang diingat. Kalau bisa, kita harus menggunakan bahasa sendiri dan tidak monoton. Nah, karena anak remaja zaman sekarang ini memakai bahasa gaul atau bahasa populer, kita bisa berdakwah menggunakan bahasa populer tetapi masih sopan. Karena kebanyakan remaja zaman sekarang kurang memahami penjabaran kata bahasa Indonesia yang baik atau bahasa yang tinggi. Maka dari itu, cara berdakwah untuk generasi milenial ini kita harus memakai bahasa yang santai dan tidak monoton. Lalu penjabarannya itu baik. Para remaja tentunya memiliki media sosial dan jaringan internet, dan dengan adanya peningkatan internet tersebut serta kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan terhadap cara berdakwah. Saat ini para dai dan juru dakwah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk berdakwah. Dikarenakan anak remaja zaman sekarang lebih suka bermain internet daripada hidup real life seperti tatap muka, mereka lebih sering menghabiskan waktunya di gadget dan internet. Untuk itu mari kita bisa berdakwah melalui internet, melalui jejaring sosial. Nah, dakwah bisa menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam melakukan dakwah Islam. Salah satu media sosial Facebook sebagai sarana dakwah. Media sosial Facebook merupakan salah satu bentuk media sosial teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan berdakwah di media sosial dengan mudah dan tanpa perlu bertatap muka, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh juru dakwah atau para pendai dalam menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana dakwah, yaitu memberikan atau men-share informasi baik. Itu merupakan nasihat, ilmu, kata mutiara, ayat Al-Quran beserta tafsirnya, atau bisa juga video ceramah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwah Islam. Nah, karena remaja yang pada masa sekarang ini tidak semua bermain Facebook, ada juga beberapa sosial media lain yang dimainkan oleh anak remaja pada zaman sekarang ini. Contohnya ada Instagram atau Twitter dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu juga kita bisa berdakwah melalui sosial media tersebut dengan contohnya mengasih kata-kata mutiara atau ayat-ayat yang terkandung di Al-Quran dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga bisa membuat suatu karya film pendek, tetapi di situ terkandung di dalamnya beberapa nilai-nilai agama Islam. Jadi kita berdakwah tidak terlalu monoton, dan kita bisa membuat generasi milenial yang pada saat ini itu merasa senang. Jadi mereka senang, terhibur, dan mereka menambah wawasan mereka sendiri. Begitu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, sesungguhnya kelebihan itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.